remaja Cilegon dimanapun berada. Kembali dengan saya Erlan Zainal F. Halim, pembina Forum Genre Kota Cilegon. Sore hari ini saya akan membahas tentang Forum Genre Kota Cilegon. Ya, jadi Forum Genre Kota Cilegon ini berdiri 28 April 2019. Ya, jadi ada 4 komponen yang saya gabungkan menjadi satu di Forum Genre ini. Salah satunya yaitu 1 PIK Remaja, 2 Duta Genre, 3 Sekolah Siaga Kependudukan, dan 4 Saka Kencana. Dari 4 komponen remaja yang ada di Dinas DP3KB ini kemudian menyatu, dibentuklah Forum Genre Kota Cilegon. Kongresnya pada tanggal 31 kalau tidak salah, 31 Mei 2019 di SMA IT Rodotul Jana. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman pengurus PIK Remaja. Halo, selamat sore para Bapak Ibu pembina yang menyaksikan ini. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya selama ini sehingga kami terus berkarya untuk remaja Cilegon. Teman-teman pengurus, kalian luar biasa, sudah 13 bulan kurang lebih kita bersama, tapi saya mencatat hampir 250 kegiatan produktif yang kita lakukan. Oke, tidak lama-lama, ada 4 organisasi tadi yang saya sampaikan, ada PIK Remaja, ada Duta, ada SSK, dan ada Saka Kencana yang bergabung menjadi satu. Kemudian dari 4 organisasi itu bergabunglah menjadi Forum Genre Kota Cilegon. Nah, Forum Genre Kota Cilegon sendiri ini sebetulnya fokusnya adalah bagaimana remaja-remaja Cilegon ini kami fasilitasi kegiatannya agar terhindar dari triad KRR. Ya, triad KRR itu bahaya ya, dari 3 ancaman dasar ini yang sangat berbahaya. 1 narkoba, bahaya narkoba, 2 bahaya seks bebas, dan 3 bahaya pernikahan dini. Ya. Jadi untuk menghindari ketiga hal itu, maka kami harus membuka ruang kreativitas bagi remaja. Makanya di Forum Genre kegiatannya itu hampir setiap hari, bahkan di masa pandemi ini saya ambil contoh dari mulai bulan Maret ya akhir sampai hari ini, anak-anak itu nggak diem-diem para pengurus. Ya, kita melakukan kegiatan, ada yang bikin TikTok, ada video, ada podcast, ada bikin iklan, pokoknya macam-macam ya, brosur himbauan tentang COVID-19, bahaya COVID-19, kemudian kita bagi-bagi masker, bagi-bagi takjil, trauma healing kemarin ya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin ini akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Di sesi hari ini saya akan fokus kepada teman-teman pengurus bagaimana menjalankan roda organisasi ini. Memang tidak mudah karena kita tidak saling mengenal sebelumnya, karena yang ada di Forum Genre itu dari anak SMP sampai yang sudah lulus kuliah, bahkan ya dari usia 10 sampai 24 tahun. Dan ini butuh kolaborasi, butuh ide-ide kreatif sehingga teman-teman merasa nyaman di sini. Oke, kita persingkat. Jadi kuncinya adalah di Forum Genre, Anda yang tergabung menjadi pengurus, kuncinya sebetulnya hanya satu, Anda tidak boleh diam, Anda harus bergerak, harus produktif. Makanya kalau ada tugas tentang membuat sesuatu, itu sebetulnya meningkatkan skill, ya, itu satu, Anda harus produktif. Yang kedua, komunikasi teman-teman. Jadi yang paling penting adalah Anda komunikasi satu dengan yang lain, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus bisa membagi waktu tentunya ya, karena kita reshuffle hampir setiap hari ya, yang nggak aktif mau nggak mau kita harus keluarkan dari ini. Nah, bagaimana memfasilitasi agar remaja ini kreatif? Maka kita di Forum Genre ini berbicara tentang otonom ya. Ada 20 otonom yang sudah kita buat, dan dari 20 otonom inilah yang memfasilitasi remaja untuk kreatif ya. Karena durasinya sedikit, maka saya akan coba membahas satu persatu ya. Satu yaitu tentang Mr. G, Media Remaja Genre. Ini majalah digital yang membahas tentang generasi berencana pertama di Indonesia dan satu-satunya. Ini prestasi sebetulnya buat teman-teman
redaksi, terima kasih yang selama ini setiap minggu bahkan kita rilis majalah ini, temanya juga berganti-ganti. Itu satu. Yang kedua adalah channel YouTube yang kita beri nama Mr. G TV. Jadi Mr. G TV ini adalah manajemen yang memfasilitasi teman-teman nanti dari otonom ketiga, yaitu genre movie yang memproduksi, termasuk hari ini saya diproduksi oleh genre movie, kemudian nanti akan di-share oleh teman-teman di Mr. G TV. Sudah 3 ya, Mr. G TV, kemudian genre movie. Yang keempat, ada namanya Cyber G. Kita punya pasukan cyber, ya, ini yang berbicara tentang media sosial dari Instagram, YouTube, grup WA dan lain sebagainya. Ini dikendalikan oleh teman-teman yang tergabung di Cyber G. Sudah 4 ya. Yang kelima, kita ada Duta Akademi. Ini untuk teman-teman yang tertarik menjadi duta, ya, silakan bergabung di sini. Teman-teman akan diberitahu apa itu duta, bagaimana caranya dan lain sebagainya, ya. Kelima. Keenam, kita punya namanya Gen X, ya. Ini teman-teman di Gen X ini melakukan eksperimen. Kita membuat sabun, membuat pembersih lantai, membuat kue dan lain sebagainya, ya, itu di Gen X. Kita fasilitasi. Sudah 7 berarti ya. Kemudian kita ada Gen Food. Gen Food itu berbicara tentang, kita punya produk sebetulnya namanya kelor hijau. Jadi produk keripik seperti itu yang kita buat dari bahan bakunya kelor hijau. Nanti itu akan kita jual gitu ya, sebagai penghasilan organisasi. Kita akan buatkan linknya, ya, begitu, kita jual melalui Gen Store, ya. Jadi ada otonom berikutnya itu adalah Gen Store, ya, untuk menjual produk, salah satunya produk dari Gen Food telur hijau. Tapi di Gen Store sendiri itu bukan hanya tentang makanan saja gitu ya, tapi semua produk tentang genre di Indonesia itu kami fasilitasi, ya. Kemudian untuk memfasilitasi teman-teman yang suka jalan-jalan, kita punya genre adventure namanya, ya. Ini baru dibentuk, memang belum sempat berjalan karena memang baru. Kita akan berbicara bagaimana hiking, bagaimana gunung mana saja yang layak didaki dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian kita punya mata genre milenial anti narkoba. Ya, ini kita bekerja sama dengan BNN Kota Cilegon. Kita sudah punya rencana khusus dari BNN dan ini resmi. Ya, kita untuk teman-teman yang punya hobi membaca, kita punya namanya pustaka genre. Ya, ini teman-teman silakan yang mau melakukan wakaf buku. Ya, kami sudah terkumpul kurang lebih 200-an buku dan silakan yang mau membaca mampir ke sekretariat kami di PH Pink House di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Kemudian kami punya Gen Pro, ya, ini yang ke-12 ya. Gen Pro ini semacam event organizer-nya. Jadi ketika kita punya acara, punya momentum, maka Gen Pro ini nanti yang akan mengemas, ya, secara detail dari perencanaan sampai evaluasi, ya. Untuk yang hobi wirausaha, kita punya genre planner namanya. Ya, di sini mereka diajarkan bisnis, bagaimana cash flow, bagaimana bisnis metode kanvas, bagaimana permodalan, bagaimana cara menjualnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita punya IM genre, intelektual muda generasi berencana. Nah, karena ini teman-teman milenial, kita tidak boleh kalah begitu ya secara intelektual. Isu-isu terkini itu kita coba update di IM genre. Kemudian untuk memfasilitasi teman-teman pendidik sebaya dan konselor sebaya sekota Cilegon, kita punya namanya PSKS Community, ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung, ini teman-teman PIK remaja, silakan bergabung di PSKS, ya, nanti hubungi Teh Elin atau Teh Lia langsung. Kita juga punya genre musik, ya. Jadi teman-teman yang hobinya bermusik, silakan bergabung di sini. Mereka menciptakan lagu, mereka pokoknya yang berhubungan dengan musik nih, ya. Kemudian ada genre care, ya, ini yang kegiatannya sedang luar biasa aktifnya, ya, di masa pandemi ini. Hampir setiap minggu mereka melakukan kegiatan. Kita ada namanya program sedekah subuh. Jadi teman-teman yang bergabung di genre dan harusnya teman-teman PIK juga ini mengikuti program sedekah subuh ini, ya. Kita juga ke-18 punya genreku, generasi berencana kependudukan. Ini yang berbicara tentang
bonus demografi, tentang milenial, tentang Gen Z, tentang Gen Y, semua dibahas di sini. Kemudian kita punya yang suka olahraga nih ya, kita punya genre sport ya. Ini teman-teman yang mau basket, yang mau bulu tangkis, mau futsal, di sini kita fasilitasi ya. Dan terakhir yang ke-20 ini juga baru kita bentuk, yaitu tentang komik genre ya. Jadi teman-teman yang penasaran pengen bikin komik, kami fasilitasi. Yang ingin bisa jadi MC, kita ada podcast di sini. Yang ingin olahraga, semuanya kita fasilitasi. Tapi selain itu, kita punya 3 gerakan ya untuk mengimbangi fisik mereka. Kita mengimbangi secara spiritual. Satu, kita punya namanya 100 hari duha. Jadi mereka secara rutin melakukan duha. Jika tidak melakukan sehari saja, mereka akan ulang dari ke-1 ya. Itu pertama. Yang kedua itu ada 100 hari tahajud. Begitu juga dengan 100 hari tahajud, mereka gagal sekali harus ulang dari 1. Dan yang ketiga, one day 10 ayat ya. Jadi setiap hari mereka minimal harus membaca 10 ayat yang di-share oleh teman-teman dari Gen Q ya, generasi Qurani. Mungkin itu untuk sementara karena durasi saya berbicara tentang teknis, tapi nanti kita akan berbicara banyak tentang yang lainnya, tentang remaja di Kota Cilegon. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan begitu untuk teman-teman yang mau bergabung atau yang sudah bergabung untuk tetap aktif dan tetap produktif. Oke, sebagai closing statement, jangan lelah menjadi genre. Salam genre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.